Dari F2A Pagi, saya Miss Priscilla Sayantian dengan NIM 001. Saya Nelly Fauzia dengan NIM 007. Saya Marsha Olivia dengan NIM 006. Saya Krisna Grapiati dengan NIM 012. Halaman Home merupakan tampilan pertama yang diperlihatkan kepada pengguna saat mereka mengakses aplikasi Venus Cars. Tombol Back to Top muncul saat halaman digulir ke bawah dan mengarahkan pengguna ke bagian atas dengan sekali klik. Pengguna dapat melakukan pencarian mobil berdasarkan spesifikasi mobil, nama brand, tahun keluaran, kategori mobil. Setiap item hasil pencarian dapat diklik untuk membuka halaman detail mobil. Halaman detail menampilkan informasi lengkap mengenai mobil yang dipilih oleh pengguna, dengan informasi yang meliputi model mobil, harga mobil, warna mobil, gambar eksterior dan interior, spesifikasi, catatan tambahan, dan formulir pengajuan pembelian. Formulir ini dirancang untuk memfasilitasi pengguna dalam melakukan simulasi dan pengajuan pembelian mobil. Di antaranya, pengaturan jangka waktu kredit atau tenor, pemilihan jumlah uang muka atau down payment, input custom DP, pengguna dapat menyesuaikan nominal DP sendiri, perhitungan otomatis untuk estimasi harga dan cicilan. Pengguna harus login sebelum mengirim formulir. Jika belum login, akan diarahkan ke halaman login. Mengklik menu shop akan membawa mereka ke halaman yang menampilkan daftar mobil yang tersedia. Pengguna dapat mengurutkan mobil berdasarkan harga dengan dua pilihan, harga terendah ke tertinggi, harga tertinggi ke terendah. Pengguna dapat memfilter mobil berdasarkan kategori tertentu seperti hatchback, SUV, sedan, MPV, dan lainnya. Contoh, jika pengguna memilih kategori hatchback, maka hanya mobil dengan kategori tersebut yang akan ditampilkan. Pengguna juga dapat menyaring daftar mobil berdasarkan rentang harga tertentu. Contoh, jika memilih harga di atas 900 juta, maka hanya mobil dengan harga sesuai kriteria tersebut yang akan ditampilkan. Tersedia tombol reset filter untuk menghapus semua filter yang telah diterapkan. Setelah tombol ini diklik, seluruh daftar mobil akan ditampilkan kembali secara lengkap. Apabila tidak ada mobil yang sesuai dengan kombinasi filter yang dipilih, misalnya kategori hatchback dan harga di atas 300 juta, maka sistem akan menampilkan pesan no result found. Saat mengakses detail mobil, pengguna dapat memilih metode pembayaran, baik kredit maupun cash. Saat pengguna mengklik menu About, sistem akan menampilkan informasi mengenai profil dan layanan Venus Cars. Menu Kontak Us akan mengarahkan pengguna ke halaman kontak, lengkap dengan tombol yang terhubung langsung ke WhatsApp bisnis untuk komunikasi dengan penjual. Fitur brosur memungkinkan pengguna melihat daftar brosur mobil yang ditampilkan berdasarkan tanggal rilis terbaru hingga terlama. Pengguna juga dapat mengunduh brosur yang diinginkan dalam format digital. Selain itu, terdapat floating menu berbentuk WhatsApp yang memungkinkan pengguna mengetik pesan secara langsung, lalu diarahkan ke WhatsApp penjual untuk memulai percakapan. Di bagian footer, tersedia tautan cepat menuju halaman About, Showroom, Kontak Us, dan brosur. Footer juga dilengkapi ikon media sosial resmi Honda, yaitu Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Untuk mengajukan pembelian, pembeli perlu mengakses menu shop, mencari mobil yang diinginkan, lalu memilih mobil tersebut. Untuk mengajukan pembelian, pembeli harus mengisi formulir pengajuan. Jika belum login, sistem akan meminta login terlebih dahulu sebelum formulir dapat diisi. Setelah login dengan mengisi email dan kata sandi, pengguna dapat menggulir halaman utama dan mengklik tombol Learn More, yang akan mengarahkan kembali ke halaman shop. Pada halaman ini, pembeli bisa menambahkan mobil ke daftar keinginan atau wishlist. Ketika pengguna mengklik menu drop-down dan memilih My Wishlist, sistem akan mengarahkan ke halaman wishlist, di mana pembeli dapat menghapus mobil dari daftar keinginan maupun melihat detail mobil yang telah ditambahkan. Setelah itu, ketika kembali ke halaman shop lagi, pembeli bisa mengajukan pembelian mobil terhadap mobil yang ingin dibeli, lalu mengisi form pengajuan pembelian mobil. Jika metode pembayaran yang dipilih adalah cash, maka cukup pilih cash dan unggah dokumen pendukung. Namun, jika memilih kredit, akan muncul form tambahan seperti pilihan tenor, DP, dan juga penghitungan harga mobilnya. Isi form tersebut dengan lengkap, lalu unggah dokumen-dokumen seperti ID card, tax ID, dan salary.
Jika memilih pembayaran secara kredit, pembeli juga bisa memilih nominal DP atau memasukkan custom DP sesuai kemampuan. Setelah itu, klik tombol submit dan akan muncul notifikasi order submitted yang menandakan bahwa pesanan kamu telah diterima dan akan diproses dalam waktu 3-7 hari kerja. Ketika pembeli mengklik tombol drop-down menu, lalu memilih My Orders, sistem akan menampilkan daftar mobil yang telah dibeli oleh pembeli. Setiap pesanan akan disertai status yang mencakup pending, confirm, processing, ship, completed, dan cancelled. Jika tidak ada mobil pada status cancelled, akan ditampilkan pesan "It looks like you have no order at the moment". Saat pembeli mengklik mobil yang baru diajukan, sistem akan menampilkan halaman order details berisi status pesanan dari order place hingga completed, informasi pelanggan, detail mobil, rincian pembayaran, tombol upload DP proof yang aktif setelah transfer DP, dan riwayat cicilan. Setelah login sebagai penjual, kita langsung diarahkan ke halaman dashboard. Di sini, ringkasan data penting seperti jumlah produk, pesanan, pelanggan, dan total pembayaran yang diterima, semuanya bisa difilter berdasarkan tanggal. Grafik pendapatan bulanan dan distribusi metode pembayaran juga tersedia untuk bantu analisis tren. Kita bisa lihat mobil terlaris, pelanggan dengan kontribusi tinggi, daftar pesanan terbaru, dan log aktivitas dealer. Terdapat juga menu cepat untuk mengelola produk dan pesanan. Pada halaman ini, dealer dapat melihat seluruh pesanan yang masuk, terutama pesanan yang baru. Setiap pesanan menampilkan informasi penting seperti data pelanggan, detail pesanan, dan dokumen persyaratan seperti KTP, NPWP, dan slip gaji. Setelah melakukan verifikasi keaslian dokumen, dealer dapat melanjutkan dengan mengonfirmasi pengajuan pembelian. Setelah 3-7 hari kerja, pengajuan pembelian dikonfirmasi oleh dealer. Setelah itu, pembeli akan upload bukti pembayaran uang muka atau down payment. Jika berhasil, sistem akan menampilkan invoice untuk uang muka dan menampilkan rincian cicilan bulanan yang harus dibayar ke depannya. Selanjutnya, dealer dapat memverifikasi pembayaran uang muka dari pembeli melalui menu payments. Cukup cari nama pembeli, lihat status pembayaran, dan jika DP sudah masuk, dealer bisa ubah status pesanan menjadi processing. Saat status berubah menjadi processing, sisi pembeli akan melihat label leasing review dan vehicle inspection, yang artinya proses leasing sudah selesai dan inspeksi kendaraan sedang dilakukan. Jika inspeksi kendaraan telah selesai, maka status akan dirubah menjadi on delivery. Lalu, jika mobil telah diterima, maka status pesanan menjadi completed. 1 bulan setelah pesanan selesai, pembeli harus mulai membayar cicilan bulanannya. Setelah pembayaran dilakukan, sistem akan menampilkan status menunggu verifikasi penjual. Selanjutnya, dealer masuk ke menu installment atau cicilan. Kemudian, sistem menampilkan daftar cicilan yang perlu diverifikasi. Dealer melakukan pengecekan. Jika dana benar-benar telah diterima, dealer mengonfirmasi pembayaran tersebut. Pada menu payments juga terlihat bahwa pembayaran sudah masuk dengan memilih menu drop-down tipe pembayaran cicilan. Setelah dikonfirmasi, sisi pembeli akan melihat status cicilan berubah menjadi paid. Kolom aksi menampilkan invoice yang dapat diunduh. Pembeli juga dapat melihat rekap lengkap pembayaran seperti uang muka dan cicilan per bulan yang telah dibayar. Untuk pembayaran tunai, prosesnya lebih sederhana. Setelah pembeli mengunggah bukti pembayaran, status pesanan akan berubah menjadi lunas atau paid in full. Dengan pesanan, pembayaran diterima, kami sedang memverifikasi transaksi Anda. Karena ini adalah pembayaran penuh, maka tabel cicilan tidak akan ditampilkan. Selanjutnya, kita masuk pada halaman Analytics. Di sini, dealer dapat memantau performa penjualan dalam rentang waktu tertentu, seperti tanggal, customer, tipe pembayaran, dan jenis mobil bisa difilter sesuai kebutuhan. Terdiri dari pembayaran cash, DP, dan cicilan. Jumlah customer terbaru, total order, dan rasio konversi juga langsung terlihat. Selanjutnya, aktivitas pembayaran terbaru ditampilkan lengkap, nama produk, customer, tipe pembayaran, dan waktu pembayaran. Semua data ini dapat diekspor ke PDF sebagai laporan lengkap untuk keperluan evaluasi dan strategi bisnis. Berikutnya, dealer dapat mengelola daftar mobil melalui menu products. Kemudian, setiap produk juga mendukung upload gambar galeri. Dealer bisa mengelola foto eksterior dan interior secara terpisah. Dealer bisa melakukan CRUD seperti tambah, edit, dan hapus produk. Jika ingin menambahkan, maka klik Add Produk, isi detail lengkap informasi mobil, kemudian klik Simpan. Mobil langsung muncul di daftar. Jika ingin mengubah data, cukup klik Edit, dan ingin menghapus, tekan Delete. Untuk mencari mobil tertentu, cukup gunakan kolom search. Dealer juga bisa memfilter berdasarkan kategori. Lalu,
Jika daftar produk panjang, sistem otomatis membaginya ke dalam beberapa halaman agar tetap ringan dan mudah navigasi. Dengan fitur ini, dealer dapat mengelola seluruh katalog mobil dan media pendukungnya secara efisien dan profesional. Selanjutnya, kita masuk ke menu brosur. Fitur ini digunakan untuk mengelola berbagai brosur mobil yang bisa dilihat ataupun diunduh oleh pelanggan. Untuk memudahkan pencarian, disediakan kolom search di atas daftar brosur. Cukup ketik nama brosur atau mobilnya dan sistem akan otomatis menampilkan hasil yang sesuai. Di sini, penjual bisa melakukan semua fungsi CRUD, yaitu menambahkan, mengedit, dan menghapus brosur. Lalu pada navbar, terdapat drop-down menu yang saat diklik berisi dua opsi, yaitu Profile Settings dan Logout. Profile Settings digunakan untuk mengelola informasi akun pengguna, sedangkan Logout berfungsi untuk keluar dari sistem dengan aman dan mengakhiri sesi login.